Dani dari angkatan 2023 kelas A. NIM 2305166035. Mata kuliah Geografi Sejarah. Di sini saya akan mereview buku Geografi dan Ilmu Sejarah, dan yang akan saya review bab 1 yaitu Geografi dan Ilmu Sejarah. Pada poin pertama membahas tentang definisi geografi. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum sih definisi geografi itu apa? Sini aku kasih tahu. Jadi definisi geografi berasal dari bahasa Yunani geos dan graphen. Geos artinya bumi, graphen artinya menggambarkan, mendeskripsikan atau mencitrakan. Secara harfiah, geografi berarti ilmu yang menggambarkan tentang bumi. Menurut Harstorne, definisi geografi adalah sebuah ilmu yang menampilkan realitas, diferensiasi muka bumi seperti apa adanya, tidak hanya dalam arti perbedaan-perbedaan dalam hal tertentu, tetapi juga dalam arti kombinasi keseluruhan fenomena di setiap tempat yang berbeda dari keadaan di tempat lainnya. Pada poin selanjutnya, membahas tentang sejarah perkembangan geografi dan objek studinya. Objek ilmu geografi secara luas terbagi menjadi dua bagian, yakni pertama, objek material geografi. Objek material geografi adalah sasaran atau isi kajian geografi. Objek material yang umum dan luas adalah yang meliputi geosfer, lapisan bumi, meliputi litosfer, lapisan keras, merupakan lapisan luar dari bumi kita. Pendekatan ilmu geografi dalam geografi terpadu, para ahli geografi tidak hanya memfokuskan kajian pada objek material, tetapi lebih menekankan pada sudut pandang keilmuannya. Menurut Peter Heget, untuk menemukan masalah geografi, maka digunakan 3 bentuk pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan keruangan, kedua pendekatan ekologi, ketiga pendekatan kompleks wilayah. Pada poin selanjutnya membahas tentang definisi pemahaman sejarah. Memang banyak definisi dan pengertian mengenai arti daripada sejarah, di mana dalam bahasa Inggris disebut history, sejarah, walaupun kata tersebut berasal dari kata benda Yunani historia yang berarti ilmu. Moali menyimpulkan dari beberapa pengertian mengenai sejarah, yaitu yang pertama, sejarah yaitu ilmu yang menyelidiki perkembangan peristiwa dan kejadian-kejadian di masa lampau. Kedua, sejarah yaitu kejadian-kejadian peristiwa yang berhubungan dengan manusia, yakni menyangkut perubahan yang nyata di dalam kehidupan manusia. Dan yang ketiga, sejarah yaitu cerita yang tersusun secara sistematis, teratur, dan rapi. Nah, selanjutnya membahas tentang tugas ilmu sejarah dan metode penelitian sejarah. Untuk mewujudkan tugas ilmu sejarah tersebut harus dilalui dengan langkah prosedur ilmiah. Maka dilakukanlah penelitian ilmiah dan penulisan secara ilmiah dengan menggunakan metode sejarah. Kata metode memiliki arti, cara, atau prosedur yang sifatnya sistematis. Sedangkan sejarah memiliki arti rekonstruksi masa lampau. Jadi, metode sejarah dapat diartikan sebagai cara atau prosedur yang sistematis dalam mengkonstruksi masa lampau. Kemudian, metode penelitian itu disebut metode sejarah. Pada poin terakhir, membahas tentang ilmu bantu sejarah. Dalam perkembangannya, ilmu-ilmu bantu sejarah makin berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan keadaan di masa kini. Maka, perkembangan tersebut semakin membuka wawasan penulisan sejarah bagi sejarawan dengan metode sejarah yang ada, di mana ilmu-ilmu lainnya yang cukup membantu di antaranya, yaitu yang pertama, demografi. Demografi adalah analisis terhadap berbagai variabel kependudukan, di dalamnya tercakup aneka metode perhitungan dan hasil substantif dalam riset mengenai angka kematian atau mortalitas, angka kelahiran, migrasi, dan jumlah serta komposisi penduduk. Yang kedua, ilmu hukum. Fungsi sistem hukum dalam pemikiran M. Friedman adalah mendistribusikan dan memelihara alokasi nilai-nilai yang dianggap benar oleh masyarakat. Yang ketiga, geografi.
Geografi adalah ilmu yang mempelajari penguraian dan pemahaman atas perbedaan-perbedaan kewilayahan dalam distribusi lokasi di permukaan bumi. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Itu tadi adalah sedikit hal yang bisa saya paparkan dari bab 1. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.